Seorang anak bernama Esa sedang mengalami masalah dengan mamanya, di mana mamanya menginginkan Esa untuk kuliah di bidang kesehatan. Tetapi Esa memiliki pilihannya sendiri dalam pemilihan jurusan nanti setelah kuliah. Esa menginginkan bahwa dia nanti kuliah di jurusan informatika dan kelak ingin menjadi programmer. Nah, permasalahan perbedaan pendapat inilah yang membuat Esa menjadi bingung dan bermasalah dengan orang tuanya. Oleh karena itu, SH menjadi bingung dan tidak tahu caranya menyampaikan keinginannya kepada orang tuanya. Nah, sebagai guru BK, saya membantu konseli untuk mengatasi masalahnya dengan teori behavioral, di mana dengan teori behavioral ini terdapat teknik yang dapat mengatasi berbagai macam permasalahan yang dialami oleh konseli. Salah satunya adalah teknik assertive training, di mana teknik ini dapat menyampaikan perasaan atau keinginan atau perasaan ketidaksetujuan dari konseli terhadap seseorang ketika berinteraksi. Nah, untuk itu dengan teori behavioral diharapkan dapat perubahan tingkah laku, di mana yang awalnya SH tidak berani menyampaikan keinginannya terhadap orang tuanya menjadi berani menyampaikan keinginan tersebut. Berikut cuplikan video konseling individu yang saya laksanakan dengan teknik behavioral dan dengan teknik assertive training. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan masuk, Mbak. Terima kasih Bu. Mari, silakan duduk. Mau duduk depan meja Ibu atau duduk di sofa? Di sebelah aja Bu. Ya, silakan duduk. Bagaimana, Nak? Duduknya sudah nyaman? Sudah Bu, udah nyaman. Apa kalau keadaan ruangan ini, apa ada yang membuat kamu tidak nyaman? Tidak Bu, seperti ini saja. Ibu rasa memang seperti ini lebih nyaman ya, Nak ya? Iya. Bagaimana dengan keadaan kamu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Oh iya, masih aktif ekstra olimpiade kan, Nak? Masih Bu, tapi akhir-akhir ini saya kurang konsentrasi Bu. Kenapa, Nak? Biasanya kamu paling aktif kalau ikut olimpiade. Saya tidak tahu Bu, begitulah adanya. Begitu ya. Oh iya, Susi, apa setelah ini ada jam pelajaran, Nak? Sebenarnya ada Bu jam 2.05 matematika, tapi Ibu itu sedang ada urusan, jadi hanya diberikan tugas saja Bu. Oh, begitu. Bagaimana dengan tugasnya? Apa Susi sudah mengerjakan, Nak? Sudah kok Bu, sudah dikumpul tadi. Sip, baiklah. Coba Susi ceritakan apa tujuan Susi datang kemari. Saya sedang punya masalah Bu dengan mama saya. Oh, begitu. Sebelumnya Susi sudah pernah ikut konseling? Belum Bu, ini baru pertama kalinya. Oh iya, apa yang Susi tahu tentang konseling, Nak? Saya kurang tahu sih Bu, tapi kemarin saya dengar teman-teman saya pergi ke BK, masalah ini jadi selesai Bu. Hanya itu saja sih Bu yang saya tahu. Baiklah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa itu konseling ya. Setuju, Nak? Ya Bu, saya setuju. Nah, ya, konseling itu sebenarnya adalah bantuan profesional dalam bimbingan konseling, di mana nanti Ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konseli membantu permasalahan yang dirasakan oleh setiap individu. Nanti dalam proses konseling butuh kerjasama antara kamu atau antara konseli dengan Ibu supaya kita tahu inti dari permasalahannya apa dan pemecahannya apa. Nah, untuk itu nanti jika di permasalahan kamu ini, kamu tidak menunggu saja pemecahannya dari Ibu, tetapi nanti Ibu akan bantu arahkan dan kamu nanti yang menentukan pemecahan masalah tersebut. Oh begitu ya Bu. Iya, Nak.
Dan perlu Susi ketahui, dalam konseling itu ada juga namanya asas kerahasiaan, di mana nanti permasalahan yang Susi ceritakan ke ibu akan ibu rahasiakan. Dan masalah yang kita bahas nanti dalam konseling ini yang mengetahuinya hanya Susi dengan ibu. Dan ibu tidak akan menceritakan permasalahan kamu ini kepada orang lain tanpa seizin dari Susi sendiri. Begitu kira-kira. Nak, gimana? Kamu sudah paham? Ya Bu, saya paham. Bagus kalau begitu. Nah, di dalam konseling ini juga dibatasi oleh waktu. Jadi, waktu yang kita laksanakan pada konseling kali ini adalah berkisar sekitar 30 sampai 40 menit. Tapi jika permasalahan ini tidak selesai dalam satu kali pertemuan, nanti kita akan tuntaskan di pertemuan selanjutnya. Bagaimana Susi, kira-kira cukup ya 30 sampai 40 menit? Ya Bu, insya Allah cukup Bu. Baiklah, kembali ke masalah Susi tadi ya. Coba Susi ceritakan apa yang kamu rasakan sekarang, Nak. Begini Bu, saya kan sudah kelas 12 Bu. Jadi mama saya ingin saya kuliah di bidang kesehatan, tapi saya ingin kuliah di teknik informatika Bu, karena saya ingin menjadi programmer. Karena itu hasil bakat saya Bu. Begitu. Cita-citamu bagus sekali, Nak. Oh ya, ibu pengen tahu, kenapa kira-kira Mama Susi pengen Susi kuliah di kesehatan? Karena mama saya ingin saya sama seperti mama Bu. Oh, mama kamu bekerja di kesehatan juga ya? Iya Bu, karena kata mama saya kalau jadi di bidang kesehatan peluang kerjanya lebih besar. Tapi hati saya tidak bisa dibohongi Bu, saya ingin menjadi programmer. Susi udah pernah bilang ke mama kalau Susi mau ngambil informatika? Belum Bu, Kenapa, Nak? Apa yang menjadi kendala Susi? karena saya tidak berani Bu untuk membicarakan keinginan saya. Karena mama saya ingin sekali lingkungannya. Begitu ya. Coba lanjutkan lagi, Nak. Saya takut mengecewakan mama saya Bu, tapi saya juga ingin mewujudkan cita-cita saya. Oh iya, iya. Baiklah, ibu akan coba simpulkan masalah kamu ya, Nak ya. Iya Bu. Oh ya, saat ini mama kamu ingin kamu ngambil jurusan kesehatan dan nanti kalau setelah lulus kamu nanti akan bekerja di bidang kesehatan. Tetapi kamu punya pilihan sendiri, yaitu kamu ingin masuk ke jurusan informatika dan kamu pengen nanti jadi kalau lulus jadi programmer ya. Iya Bu. Begitu. Sebenarnya permasalahan kamu ini adalah kamu tidak berani menyampaikan ke mama kamu tentang keinginan kamu, yaitu masuk ke jurusan informatika dan menjadi programmer. Iya Bu. Dan kamu tidak tahu caranya bagaimana menyampaikan keinginan kamu ini ke mama kamu kan? Iya Bu. Ya, baiklah. Dalam konseling ada beberapa teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang diada atau yang dialami oleh konseling. Nah, untuk permasalahan yang kamu alami ini, teknik yang cocok untuk menyelesaikannya adalah assertive training. Maksudnya Bu? Begini Susi, di dalam konseling terdapat beberapa teori untuk memecahkan suatu masalah. Salah satunya adalah teori behavioral. Teori behavioral itu apa Bu? Nah, begini Nak, teori behavioral itu adalah suatu teori yang menitikberatkan atau pendekatannya yang menitikberatkan terhadap perubahan tingkah laku. Nah, nanti setelah kita melakukan konseling, diharapkan ada perubahan dari tingkah laku kamu sendiri. Di mana nanti ada perubahan positif yang kamu dapatkan setelah proses konseling yang telah kita lakukan ini. Tadi Bu mengatakan teknik assertive training dan teori behavioral, apakah ada hubungannya Bu? Ada Nak. Teknik assertive training itu merupakan suatu teknik yang ada dalam teori behavioral. Nah, di mana nanti teknik ini dapat membantu kamu dalam pemecahan masalah yang sedang kamu hadapi. Apa itu Bu strategi assertive training? Begini Nak, teknik assertive training ini merupakan teknik di mana untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan, perasaan kamu atau rasa ketidaksetujuan ketika berinteraksi dengan orang lain.
Oh begitu ya Bu. Iya, nah kemudian nanti dalam teknik ini ibu akan membantu kamu dan ibu akan berperan sebagai mama kamu dan kamu berperan sebagai diri kamu sendiri. Bagaimana? Sudah paham, Nak? Iya Bu, saya paham. Baiklah, Susi, apa kamu bersedia untuk melakukan latihan ini, Nak? Iya Bu, saya bersedia. Baiklah, sebelum kita mulai, apa dudukmu sudah nyaman? Sudah Bu. Ya, sekarang mulai ya, Susi ya. Kamu nanti sampaikan perasaan kamu, keinginan kamu, atau rasa ketidaksetujuan kamu. Anggap saja ibu sebagai mama kamu. Mulai ya, Nak ya. Ma, Susi mau bicara sesuatu sama Mama. Bicara apa itu, Nak? Susi mau bicara mengenai jurusan setelah Susi sekolah nanti, Ma. Oh, kamu mau bicara tentang kuliah. Memangnya ada apa? Susi punya pilihan sendiri, Ma. Susi ingin masuk jurusan teknik informatika dan menjadi programmer, Ma. Oh, begitu. Kamu mau ambil jurusan teknik informatika dan mau jadi programmer, begitu? Iya, Ma. Kenapa kamu mau jadi programmer? Bukankah nanti kalau kuliah di kesehatan, peluang kerjanya lebih besar? Iya, Mama, benar. Peluang kerja di bidang kesehatan memang lebih besar. Tapi hati Susi tidak bisa dibohongi. Susi ingin menjadi programmer dan lebih menikmatinya nanti daripada bekerja di bidang kesehatan, Ma. Begitu. Pantas, kamu rajin sekali kalau belajar komputer. Iya, Ma. Mama, maafin Susi ya, Ma. Susi sudah mengecewakan Mama. Mama tidak marah, kah? Mama mengerti, Mama tidak marah kok. Lagian, Mama tidak bisa memaksa kamu. Benarkah? Terima kasih, Ma. Sama-sama sayang, Mama akan mendukung setiap keputusan dari kamu. Dan Mama akan selalu mendoakan, semoga kamu masuk di jurusan yang kamu inginkan ya, Nak ya. Nah, bagaimana perasaan kamu, Nak, setelah berlatih? Saya lebih tenang, Bu. Sekarang saya mengerti dan tahu cara menyampaikan ke Mama tentang keinginan saya. Baiklah, kamu sudah berlatih dan kamu sudah mendapatkan keterampilan yang baru. Mudah-mudahan kamu dapat memecahkan masalah kamu ini. Dan Ibu berharap setelah ini masalah kamu bisa selesai ya, Nak ya. Iya, Bu. Oke, tak terasa ya, pertemuan kita udah hampir 40 menit. Sebelum kita akhiri sesi konseling kita hari ini, apa kira-kira yang bisa Susi simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Saya berarti berani menyampaikan keinginan saya kepada mama saya, Bu. Dan saya mulai percaya diri untuk mulai berbicara kepada mama saya tentang keinginan saya. Dan saya akan segera menyampaikannya kepada mama saya, Bu. Baik Susi, Ibu sangat suka dengan semangat kamu. Semoga setelah sesi konseling kita ini, permasalahan kamu dapat terpecahkan ya, Nak. Tetap semangat, tetap percaya diri. Jika nanti kamu punya permasalahan yang belum selesai, jangan sungkan untuk menghubungi Ibu dan datang ke ruang konseling ya, Nak ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Nak. Kalau begitu saya permisi dan sampai jumpa lagi ya, Bu. Iya, silakan. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.